Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna uluman nafi'ah. Eh, ini adalah pertemuan pertama ya untuk mata kuliah ilmu dalalah. Sebagai pertemuan pertama, saya ingin menyampaikan masalah-masalah yang akan kita bahas di mata kuliah ini dalam satu semester ke depan. Ya, ini sama saja dengan RPS ya, RPS-nya tingkatnya, tapi ini dalam bentuk PPT. Nanti PPT ini juga saya bisa share ke Anda. Sehingga dalam satu semester ini nanti ada RPS-nya juga, nanti saya share juga bisa. Baik, kita masuk kajian mudalalah. Dalam ilmu dalalah ini sebuah pengantar kajian semantik Arab. Jadi saya menekankan kepada Arabnya ya. Dan maksudnya contoh-contoh maupun permasalahan-permasalahan itu selalu saya kaitkan dengan kearabannya gitu. Kajian semantik ini di semua bahasa itu ya di semua bahasa mengkaji masalah semantik ya masalah masalah semantik. Hanya saja kalau Anda baca buku referensi semantik yang ditulis oleh linguis-linguis Indonesia, itu contoh-contohnya banyak bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Tapi dalam konteks ini, nanti ini juga ada bukunya ya, saya menulis buku juga. Nanti berbentuk PDF, nanti saya share juga. Jadi semua contoh-contoh dari permasalahan mudalalah ini nanti mengacu kepada kajian Arabnya. Karena Anda dari prodi bahasa Arab otomatis tekanannya adalah ke Arabannya gitu. Dan supaya Anda tahu juga. Sebab setiap bahasa memiliki karakteristik ya, kebahasaan yang berbeda satu sama lain walaupun secara umum boleh jadi ada kesamaan. Ya, gitu. Nah, dalam kajian balaghah ini di pembahasan pertama itu kita akan membahas pengertian dalalah dan makna. Nah, dalalah dan makna ini dalam konteks Arab ya, termasuk juga makna. Makna ini bukan saya tidak mengambil referensi dari pengertian bahasa Indonesianya yang sudah masuk. Makna itu kan asalnya dari bahasa Arab yang masuk menjadi bahasa serapan di bahasa Indonesia. Tapi saya tidak melihat di bahasa Indonesianya, saya tidak melihat definisi atau secara bahasa dari kamus bahasa Indonesianya, tapi saya lihat dari bahasa Indonesia. Jadi sini nanti ada dalalah. Dalalah itu artinya dalam konteks Arabnya dalalah dalaya dulu dalalatan ya dari kata kerja dalaya dulu dalalatan itu nanti secara bahasa bermakna apa. Kemudian juga istilah secara istilah juga ya kan, ada etimologi dan terminologi seperti apa. Begitu juga nanti makna. Tadi saya katakan makna ini dalam konteks ana yakni ya. Ana yakni dalam konteks bahasa Arab ana yakni maknan. Ya, ini dari ada kebahasaan itu ada juga disebut dengan unia yukna. Tapi unia yukna itu maknanya bukan ya berbeda jauh. Unia yukna itu inayatan. Itu artinya perhatian. Ihtamma yahtammu. Ya, inayah. Kalau Anda tahu dengan inayah Allah, itu artinya perhatian Allah. An unia yukna. Kata kerjanya dari unia yukna inayatan. Tapi yang dikaji dalam mudalalah ini adalah makna ana yakni. Ya, sering Anda mendengar kata yakni, 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 yakni. Nah, itu artinya maknanya adalah maksudnya apa? Maksudnya apa gitu ya. Ketika yakni itu maksudnya apa gitu ya. Yakni udah yakni kata yakni sendiri udah jadi bahasa Indonesia ya. Yakni kemudian yakni titik dua kan gitu ya. Udah tinggal. Nah, itu artinya apa? Artinya maksudnya, titiknya artinya yang dimaksud itu apa? Gitu. Nah, kemudian nanti kita mempelajari juga hubungan simbol dengan makna. Simbol ini termasuk kajian yang disebut dengan semiotik. Semiotik itu ilmu yang mengkaji masalah simbol-simbol, ya, baik simbol-simbol yang berkaitan dengan masalah ada panca indera kita, ya, penciuman, penglihatan, rasa, kemudian pendengaran, begitu ya. Nah, itu juga mengalami simbol-simbol yang berkaitan dengan masalah panca indera kita. Simbol yang berkaitan baca indera itu boleh jadi dalam komunitas tertentu mereka paham, tapi di luar komunitas itu boleh jadi mereka nggak paham. Contoh misalnya simbol yang berkaitan masalah pendengaran. Kita dengar misalnya di lingkungan sekolah itu ada bel misalnya.
ya, atau bel ataupun lonceng yang dipukul tingkatnya misalnya. Jadi kalau misalnya dipukul sekali atau dipecah sekali, itu bermakna apa? Kedua kali, tiga kali itu komunitas di sekolah itu pun sudah paham maknanya apa gitu. Ketika mendengar bel, wah dipentul dua kali, mereka sudah paham. Oh tiga kali, mereka sudah paham maknanya. Ya, ya. Jadi itu termasuk juga penciuman. Ketika Anda mencium sesuatu, nah, itu Anda tahu tuh bahwa, wih, ada apa nih gitu kan? Ini saya ada kebakar atau apa gitu ya. Jadi sehingga itu ada simbol ya, simbolnya masuk kepada penciuman kita sehingga kita respect ya, karena kita memahami simbol itu adalah sesuatu yang terbakar misalnya, langsung kita mencari di mana nih sumber kebakarannya nih, seperti apa nih. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, nah simbol yang dikaji dalam udara ini adalah simbol yang bersifat verbal. Ya. Kita tidak mengkaji simbol-simbol, walaupun kita memberikan aman bahwa simbol itu ada banyak ya, lalu lintas, simbol-simbol lalu lintas. Ketika di jalan raya kita lihat tuh simbol-simbol yang berkaitan dengan masalah restoran, rumah makan, masjid, segala macam dan sebagainya kita tahu. Ya, begitu juga simbol-simbol yang ada di laptop tuh. Di laptop kan kita lihat ada simbol-simbol ini, simbol ini. Ya, maknanya apa nih? Nah, dari situ kita paham. Tapi kita tidak mengkaji simbol-simbol seperti itu. Yang kita kaji adalah simbol verbalnya. Ya, simbol verbal, yaitu huruf, kata, frasa, kalimat, itu yang kita kaji. Jadi kita memahami simbol verbal, maknanya apa. Ya, kalau ada huruf gini maknanya apa, kata-kata gini maknanya apa, nanti itu berkaitan dengan masalah makna-makna simbol-simbol yang berkaitan dengan masalah unsur-unsur bahasa. Ya, nanti ada kajian tersendiri, ada makna yang berkaitan dengan masalah simbol atau misalnya verbal, aswat, gitu kan, morfologi dan lain sebagainya. Ya, itu nanti kita kaji. Nah, kemudian yang berikutnya ini kita mengkaji memahami bahasa, kalam, dan makna. Jadi Anda harus bisa membedakan antara bahasa dan kalam. Ya. Bahasa dan kalam boleh jadi menimbulkan makna yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya dalam konteks misalnya gelas ini kosong. Ya, secara bahasa Anda paham maknanya apa. Gelas ini kosong itu artinya ya tidak ada airnya. Gitu. Tetapi ketika gelas ini kosong, saya ujarkan dalam bentuk kalam ya. Saya ucapkan di depan Anda di kelas misalnya, gelas ini kosong. Itu bermakna apa? Apa makna kohana? Kohana apa maknanya? Gelas ini kosong. Halo, Kohana? Emerson Mm-mm. Apa artinya gelas ini kosong? kan. Hmm? Hamdi, Nah, Ustaz, apa artinya gelas ini kosong kalau kalau bahasa ini saya ucapkan di depan kalian di dalam kelas? berarti Ustadz sedang merasa haus atau akan memberi ilmu kepada kita? Hah? Ya, apa Anda memahaminya? Kalau Anda nggak paham, berarti maksudnya saya apa? Ya, Nazwa, Ya Ustadz, apa maknanya? Kalau saya haus itu maknanya apa? Ya, mungkin ingin minum iya, memang mungkin minum. Terus apa? Kan kosong. Masa minum? isi air. Iya, minta tolong diisi. Jadi Anda sebagai orang bahasa harus memahami makna the meaning of meaning, makna di balik makna. Anda tahu maknanya, itu maknanya memang gelas itu tidak ada airnya. Tapi ketika saya bicara di depan Anda, gelas ini kosong, itu maksudnya apa? Makna ilukusi, makna di balik makna dari ucapan itu. Ini Ustadz mau minum, tapi nggak ada. Tolong diisi, gitu. Ya, gitu kan. Anda tahu, untuk ini.
Ya. Jadi itu jadi Anda harus paham. Jadi setiap bahasa yang diujarkan ya itu boleh jadi bermakna sama, bermakna berbeda dengan bahasa makna. Jadi di dalam kajian itu nanti ada istilah makna lokusi. Makna lokusi itu makna dasar dari sebuah bahasa. Kemudian ada makna ilokusi. Makna ilokusi itu makna dibalik makna. Makna dibalik makna gitu. Ini dalam kalau kajian ilmu balaghah itu ada seperti misalnya kalau dalam entah oh balaghah nggak dengan saya ya. Seperti misalnya kita menemukan ayat istifham ya, istifham. Madza biyaminika ya Musa? Allah berfirman kepada berbicara kepada Musa. Madza biyaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kamu? Ini kan pertanyaan. Tapi permasalahannya apakah makna dari pertanyaan makna hakiki? Ya, tidak. Masa Allah nggak tahu apa yang di tangan Musa? Pasti tahu dong. Gitu. Lantas kalau tahu itu bahwa itu adalah ada tongkat di tangan Nabi Musa, lantas apa makna dari pertanyaan Allah kepada Nabi Musa? Nah, gitu. Nah, memahami makna apa yang ada di pikiran Nabi Musa itu, disitulah Anda memahami makna the meaning of meaning. Kalau dalam istilah ilmu balaghah itu makna al-bajazinya, makna al-balaghinya. Jadi ada makna hakiki, ada makna balagi. Nanti maknanya ada yang denotatif dengan ada konotatif gitu kan. Makna dasar dengan makna dibalik makna gitu. Kalau saya datang ke kamar Anda, kemudian saya mengucapkan nih, wih kamar kamu bersih ya. Kalau itu tidak sesuai dengan kenyataan, apa maknanya? Sindiran. Nyindir, iya gitu. Jadi Anda paham. Jadi Anda harus paham nyindir gitu kan. Kalau sesuai dengan kenyataan, Ujian. ujian kan gitu. Nah, di dalam konteks seperti itu, ini tadi ilokusi dan ilokusi ada the meaning of meaning itu akan menimbulkan efek. Istilah di medalahnya itu semua kan perlokusi. Perlokusi itu efek dari pemahaman makna the meaning of meaningnya, ilokusinya. Maka dari itu Anda juga harus harus memahami setiap ujaran Anda kepada kawan Anda itu mengandung perlokusi, efek. Ya. Contoh misalnya kalau Anda komunikasi dengan kawan Anda, tiba-tiba ada ketiba-tiba besoknya kawan Anda itu dingin. Itu boleh jadi Anda berinteraksi dengan dia ada ujaran yang dipahami oleh kawan Anda ilukusi. Ilukusinya itu tidak menyenangkan bagi dia sehingga efeknya apa? Efeknya dicuek ke Anda gitu. Dan Anda tidak menyadari itu. Anda tidak menyadari bahwa ucapan Anda itu ada perlukusi kepada dianya gitu. Sehingga kok dia kok diam ya, kok ketika ditegur kok cuek ya, kok nggak seperti biasanya. Nah gitu. Pasti ada ujaran yang Anda tuturkan ke dengan dia dan dipahami oleh dia makna ilukusinya. Gitu. Bukan makna dasarnya, makna ilukusinya. Sehingga dia marah atau apa segala macamnya gitu. Contoh kasus misalnya, Anda tahu kasus Sasha Gotik? Tahu nggak kasus Sasha Gotik? Apa Sasha Gotik? Ya, benar tahu? Ada yang tahu? Sasha Kurang. Gotik itu di televisi ketika ditanya apa lambang negara Indonesia, jawabannya Sasha Gotik apa? Ingat ada yang tahu nggak? Atau nggak tahu berita itu? Nggak baca berita. Anda wajib baca berita dong untuk tahu keadaan situasi dan kondisi. Sasha Gotik jawab bebek nungging. Nah, jawabannya bebek nungging. Ketika ditanya apa lambang negara Indonesia kan bebek nungging. Nah, itu makna dasarnya kita paham. Makna ya lokusinya bebek nungging itu ya bebek yang binatang yang nungging. Tapi makna ilukusinya dipahami oleh orang lain. Kalau dia bermacam-macam. Kalau dia dipahami ilukusinya bahwa hanya sekedar guyon. Tapi ada juga yang memahami wah ini menghina. Menghina lambang negara ini. Gitu kan. Nah perlukusinya apa? Makanya nggak heran. Sasi Gotik dilaporin ke polisi suatu kelompok masyarakat yang nggak suka dengan karena dia ucapannya sudah menghina kan gitu dia laporin ke polisi dia gitu jadi perlu kusti gitu kan jadi setiap ucapan kita itu ada makna
Elokusinya yang kadang-kadang kita harus tahu. Maka disitulah agama mengatakan bahwa Anda berpikir dulu sebelum berujar, gitu. Ya, fakir qabla an tu'atim, kan gitu. Berpikir sebelum berujar supaya ujaran Anda itu tidak ada perlukusi terhadap minta tutur, gitu, ya. Ya kan, ya. Jadi ini pembahasan pertama yang akan kita bahas. Boleh jadi nanti ketika membahas ya mungkin nggak bisa tuntas secara dalam satu kali pertemuan, ya, bisa jadi dua kali pertemuan. Kalau pembahasannya panjang bisa jadi tiga kali pertemuan dalam satu pembahasan. Kemudian yang kedua, kita membahas pengertian ilmunya. Tadi dalalahnya, sekarang ilmu dalalah. Nah, ilmu dalalah, pengertian ilmu dalalah. Ilmu dalalah ini disebut dengan ilmu makna, ya, dalam bahasa ilmu makna. Tapi kalau Anda pakai bahasa Arab, ya, Anda tidak boleh menggunakan ilmu dalalah sama dengan ilmu ma'ani. Enggak, salah. Ya, kenapa? Karena ilmu ma'ani itu dia sudah didahului oleh kajian balaghah. Ya, balaghah itu kan salah satu kajiannya adalah ilmu ma'ani. Dan Anda tidak bisa ilmu ma'ani dalam balaghah Anda samakan dengan mudalah. Tidak. Kalaupun mau pakai makna ma'ani, Anda pakai mufradnya. Mudahlah sama dengan ilmu makna, gitu. Ilmu makna itu nggak apa-apa, ilmu makna gitu. Tapi kalau Anda pakai istilah ilmu mani itu salah. Ya, nanti konotasi orang artinya memahaminya itu yang Anda maksud adalah balaghah, padahal ada perbedaan dari aspek pembahasannya, dari aspek tingkatnya, ya. Jadi ilmu mani lebih dulu didominasi oleh kajian ilmu balaghah, gitu. Nah, kemudian ilmu dalalah itu kan mengkaji masalah makna. Dalam konteks mengkaji masalah makna ini, kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama Arab klasik, itu bukan barang aneh, bukan baru, bukan kajian baru gitu. Ini kajian yang cukup sudah lama, sejak Al-Quran diturunkan, ulama-ulama Arab klasik itu sudah mengkaji masalah makna, khususnya makna dari teks-teks Arab, dari ayat-ayat Al-Quran. Mereka sudah, yang dibahasnya itu bisa jadi dari aspek hurufnya, memahami makna dari hurufnya, memahami makna dari aspek kosakatanya, memahami dari aspek jumlahnya, ya, dan memahami dari aspek wacana ayatnya. Itu mereka sudah mengkaji, bukan barang aneh, ya, kalau kita lihat dari ulama Arab klasik. Nah, cuman memang kajiannya di sini ilmu dalalah. Kalau kita lihat dari pakar-pakar bahasa modern, mereka memang kajiannya ilmu dalalah ini yang disebut dengan istilah semantik, ya, itu baru kaji abad 19 gitu. Ya, belum lama abad 19, ya, kajian ilmu makna. Kata semantik sendiri juga awalnya tidak berdasarkan apa ilmu makna, dia berdasarkan ada makna-makna lain, dan bahkan di abad 17 Inggris yang disebut dengan semantik itu bukan artinya makna gitu. Tapi ketika di awal muncul kata semantik itu dipakai oleh linguis baru tertentu, itu untuk menjelaskan bahwa bahasa itu mengalami perubahan, perkembangan, hanya batas itu gitu. Tapi berkembang ke pentingkannya gitu. Jadi kenapa makna itu kok terlambat, ya, termasuk lambat yang dikaji misalnya di dalam keilmuan misalnya menjadi sebuah ilmu tersendiri, itu nanti kita bahas nanti, ya, bahwa tingkatnya. Kita lihat sendiri nanti ada hal-hal yang perlu Anda pahami di dalam kalau Anda lihat misalnya kakak kelas Anda, mereka yang masuk di tahun 90-an, 91, 92, 93 sampai 98, 99, itu mereka di dalam kurikulumnya tidak ada ilmu dalalah. Ya. Jadi ilmu dalam ya kan ya gitu. Dan pada saat itu, ya, buku-buku referensi yang berbicara masalah ilmu dalam sedikit sekali, Anda belum tahu gitu. Dan ilmu dalam masuk ke dalam kurikulum PBA itu tahun 2000 mulai dimasukkan gitu. Ya, dan kalau dari 2000 pun juga referensinya yang mengkaji masalah ilmu dalam masih sedikit gitu. Tapi sekarang sudah luas. Jadi sejak tahun 2000, ya, itu sudah ilmu dalalah dimasukkan dalam kurikulum sehingga kajian ilmu linguistiknya itu luas. Jadi ilmu aswat, ilmu sorab, kemudian juga ilmu nahu, kemudian juga ilmu dalalah, ya, ilmu dalalah. Jadi sudah masuk sampai sekarang sudah banyak buku-buku yang menulis permasalahan ilmu dalalah, ya. Termasuk saya juga ada buku-buku yang berkaitan. Nah, kemudian kita akan bahas bagaimana sih kedudukan ilmu dalalah di antara level studi bahasa. Yang dimaksud dengan level studi bahasa itu tadi,
ya unsur-unsur bahasa yang berkaitan dengan unsur bahasa yaitu huruf, aswat, suara-suara, ilmu aswat, kemudian yang berkaitan masalah kata ilmu sorob, kemudian yang berkaitan masalah kalimat ilmu nahu. Nah, kemudian ilmu dalalah. Jadi ilmu dalalah itu adalah kajian yang paling tinggi ya. Kenapa? Karena semua level studi bahasa dari ilmu aswat, ilmu sorob, ilmu nahu itu berkaitan dengan masalah makna. Kita nggak bisa mengkaji masalah aswat kemudian kita lepas dari makna yang kita pahami dalam pendidikannya. Dalam konteks bahasa Arab, ya, kan nanti ada kajian, ada pembahasan secara mandiri itu, ya. Artinya macam-macam makna ditinjau dari aspek aswatnya, ditinjau dari aspek sorobnya, ditinjau dari aspek nahunya, itu supaya anda lebih jelas gitu. Jadi lebih tinggi ketika kita belajar sorob, ketika kita belajar apa nahu, ketika kita belajar aswat, nah itu intinya adalah kita untuk memahami makna gitu, ya, memahami makna apa yang kita pelajari gitu. Jadi bahwa di dalam aswat itu kan ada, Anda sudah belajar aswat tuh, ilmu aswat semester ini ya, atau sudah belajar semester ini ya. Ya kan? Ya, ini nanti Anda kenal dengan istilah aswat somita dengan aswat soita, atau somita itu konsonan, ya. Aswat aswat soita itu vowel, harokatnya, a i u-nya begitu ya. Nanti berbeda harokat, ya, ya, nanti maknanya akan berbeda gitu ya. Itu nanti kita lihat tekannya, keterkaitan hubungan tekan mudalalah dan tekan. Kemudian ada hubungan mudalalah dengan ilmu-ilmu lain. Ya, ilmu itu berkembang. Ya, ketika ilmu itu berkembang, itu selalu ada hubungan, ada kontak dengan ilmu-ilmu lain. Ya, contoh misalnya, ya, ilmu bahasa. Pakar-pakar bahasa itu ketika mengkaji bahasa pada zaman itu, selalu yang dikaji ya bahasa aja gitu. Ya, aturan-aturan bahasa, bagaimana bahasa itu, ya kan. Ya. Tapi belakangan mereka menyadari bahwa yang namanya bahasa tidak bisa dipisahkan oleh penutur dari penuturnya gitu, dari masyarakat penggunanya gitu. Nggak bisa dipisahkan gitu. Ketika dia menimbulkan ada kaidah-kaidah tertentu, mau nggak mau dia terpaksa harus melihat, kok kenapa begini? Dilihat, oh karena karakteris masyarakatnya seperti ini. Kok kenapa dia cara cara pengucapan seperti ini? Dilihat, oh karena ada masyarakat tertentu mengucapkan seperti ini. Sehingga timbullah istilah dalam kajian ini ada dialog, dialek, idiolek gitu kan, ada lahjah tersendiri gitu. Maka muncullah ilmu baru yang disebut ilmu sosiolinguistik gitu. Jadi sosiolinguistik itu muncul dari kacamata pakar bahasa. Begitu juga kebalikannya, ilmu sosiologi misalnya. Mereka mengkaji masalah kemasyarakatan, gitu. Masalah-masalah, permasalahan masyarakat, karakter segala masyarakat seperti apa. Tapi akhirnya mereka menyadari juga yang namanya masyarakat tidak bisa dilepaskan dari bahasa yang digunakan oleh mereka di dalam interaksi kan gitu. Nah, mereka mengkaji juga kok kenapa menikahnya. Dari situlah muncul juga yang disebut dengan sosiologi bahasa. Jadi ada istilah sosiologi bahasa dengan ada linguistik bahasa. Kalau sosiologi bahasa itu kan ditinjau di kacamata sebetulnya sama, cuman kacamatanya berbeda. Kacamata dari ilmu sosiologi itu, tapi kalau linguistik itu kacamatanya dari bahasa gitu ya, dari ilmu bahasa. Nah, itu hubungan-hubungan seperti itu ya. Begitu juga ilmu dalalah. Ilmu dalam makna gitu kan. Makna itu ya misalnya seperti berhubungan dengan ilmu semiotik tadi, simbol. Nggak bisa dilepaskan. Yang namanya simbol pasti ada makna. Nggak mungkin simbol itu tidak ada maknanya gitu kan. Kalau berikannya Anda melihat simbol logo misalnya. Di logo itu ada maknanya. Ya, jadi ya gambar-gambar yang di logo itu, oh ini kalau misalnya kapas dan padi itu bermakna apa? Kemudian, oh di sini ada bola dunia bermakna apa? Oh di sini ada api bermakna apa gitu. Jadi kalau logo biasanya yang memahami, yang membuat itu pertama kali ya yang membuatnya gitu. Yang membuat logo itu paham, memberikan makna. Makanya kalau Anda perhatikan ada misalnya ada sana apa lomba pembuatan logo tertentu misalnya, itu pasti di bawahnya harus ada penjelasan bahwa ini bermakna apa, ini bermakna apa. Jadi setiap logo itu ada mengandung makna. Jadi nggak bisa dilepaskan. Termasuk semiotik, begitu juga ilmu-ilmu yang lain, ilmu filsafat, kemudian juga ilmu psikologi, gitu kan. Itu berkaitan mendalam lah gitu. Sekarang kalau ilmu psikologi
Kalau orang ingin melihat karakteristik suatu masyarakat, yang dilihat bukan hanya perilaku tingkah lakunya, perbuatannya, tapi yang dilihat itu perilaku berbahasanya. Artinya bahasa yang digunakan. Jadi dari bahasa yang digunakan kita bisa menilai karakternya orang gimana. Oh ini santun, oh ini temperamental, oh ini gimana gitu. Kenapa? Dari mana kita tahu bahwa orang ini temperamental? Ya dari bahasa yang digunakan, gitu kan? Baik bahasa ininya verbalnya maupun bahasa nonverbal yaitu dalam interaksi ya. Bahasa nonverbal itu interaksi misalnya raut wajahnya, tangannya, ya kan, kepalanya, mata segala macam yang disebut dengan nonverbal. Ya, orang berinteraksi kadang dibantu dengan bahasa nonverbalnya. Tidak hanya verbal saja, tapi dengan nonverbalnya juga bermain, gitu kan? Jadi dari bahasa nonverbalnya itu juga kita bisa lihat bahwa oh karakternya begini, dari bahasanya begini. Nah itu tidak meningkat. Jadi mereka untuk melihat tidak lagi, ya, dan kita juga bisa memahami itu. Gitu. Kalau Anda baca Quran, kemudian ada dialog antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Kita lihat bahasa yang digunakan oleh mereka, gitu kan? Itu menggunakan bahasa-bahasa yang santun, gitu. Dari mana kita tahu? Ada dari unsur-unsur diksi yang digunakan oleh mereka, diksi yang dipaparkan mereka, gitu kan? Kesantunan ini kan menunjukkan kesantunan, seperti misalnya ya abati, ya. Ismail menggunakan Nabi Ibrahim ya abati, Ibrahim menggunakan ke bahasa itu kepada memanggil ayahnya yang masih kafir itu ya abati juga. Nah, kata ya abad itu kalau Anda kaji dalam bahasa Arab, itu menunjukkan sebuah kesantunan dan berbeda dengan ya abi, beda dengan ya abuya. Gitu kan? Ya abi tidak menunjukkan santun, tapi dengan ya abati menunjukkan bahwa Anda begitu santun, begitu hormat kepada kita. Jadi di setiap bahasa itu ada diksi-diksi yang menunjukkan bahwa oh ini orang santun sekali ya. Tingkahnya seperti itu gitu. Ya, kalau dalam konteks tekannya. Jadi dari apalagi dalam konteks balagoh ya. Nah, balagoh Anda kan udah masuk ilmu balaghah Anda pentingkan ya. Udah belajar balaghah semester ini? Belum? Bagi pertemuan pertama. Sudah Ustadz. Udah ya. Nah, kalau sudah, saya nggak tahu kapan Anda, apakah Anda juga memahami. Anda tahu nggak bahwa istilah bahwa kulu balighin fasih, walaysa kulu fasihin balighun. Apa maksudnya? Ya, paham nggak? Setiap bahasa balik itu pasti fasih. Tapi fasih itu belum tentu balik. Nah, gitu loh. Paham nggak itu? Ya, siapa yang paham? Ya. Dipelajari nggak di waktu Balago satu berbicara masalah bayan? Ini kan sebenarnya pengetahuan awal ya eh, berkaitan dengan masalah ilmu balago. Nah, sekarang kita gitu. Ilmu balago itu kalau diterjemahkan apa? Apa ilmu apa? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ilmu apa? Fatur. Tahu nggak Fatur? Halo Fatur. Ya, Ustaz. Ilmu apa? Ilmu balago itu ilmu apa diterjemahkan? Ya? Ilmu susunan kata yang indah ya. Ya, benar kan. Rara, ilmu apa? Rida, ilmu apa? Hah? Yasmin, Eh, apa Rida? Kesesuaian kalimat dengan suatu kondisi Masa Ustadz. ntar kalau dalam skripsi dalam ini kan nanti kan di dalam kalau Anda lulus itu kan ada transkrip nilai ya, transkrip mata kuliah. Nah, kan ilmu dalala diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Maka terjemahan bahasa Inggris bahwa ilmu yang mengkaji bagaimana itu bukan terjemahan itu adalah penjelasan. Apa Aji? Tahu nggak?
Yasmin tadi tahu nggak? Sabrina. Anda kok nggak tahu ya? Kan ada udah belajar belajar balago satu, udah lama, udah satu semester. Kepandaian berbicara. Bukan, 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 bukan kepandaian bicara, Ilmu memperindah bahasa. ya. Jadi ilmu memperindah bahasa gitu, ilmu memperindah bahasa, ilmu pandai bicara, ya. Apa ada istilah tertentu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu, Sampai sih. Ilmu menyampaikan, ya? ilmu menyampaikan, Ilmu menyampaikan, menyampaikan, ya. Bukan ilmu menyampaikan. Istilahnya adalah kan ilmu retorika Arab, hmm. Arabic rhetoric. Jadi kalau terjemah bahasa Inggris itu ilmu balaghah itu sama dengan Arabic rhetoric. Jadi kalau kamu ditanya, kamu sudah belajar retorika nggak? Belajar, kamu sudah belajar. Ya, ilmu retorika gitu. Ya, jadi balaghah itu mengajarkan Anda ilmu retorika. Itu kan, tadi memang benar ada beberapa penjelasan yang benar bahwa Anda diajarkan bagaimana mengutarakan makna dengan pertama misalnya ilmu bayan misalnya. Mengutarakan satu makna dengan berbagai variasinya. Ya, ada tasbih, ada majas, ada istiarah, ada kinayah. Maknanya sama, tapi ya berbeda bahasanya, variasinya berbeda. Anda kadang pakai variasi tasbih, gitu kan. Ada yang pakai majas, bisa istiarah, ada yang kinayah, gitu. Jadi ilmu retorika. Jadi Anda sebenarnya kalau ilmu belaga-belaga itu Anda diajarkan ilmu retorika. Nah, gitu kan. Kan memang kalau ilmu yang aku pelajari itu lebih banyak bahasa bahasa yang berkaitan masalah sastra karena tasbih dan segala itu selalu digunakan dalam konteks gaya bahasa sastra. Nah, kalau ilmu ma'ani itu lebih banyak gaya bahasa komunikasi keseharian, ya, keseharian. Bagaimana Anda ketika berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, gaya bahasanya bagaimana, gitu. Ada aturan-aturannya, nggak bisa disamakan, gitu kan. Misalnya, kamu mau pergi kemana? Itu tadi yang saya katakan, balik udah pasti, pasti, pasti belum tentu balik. Ini kata-kata ini, ya, kamu mau pergi kemana itu udah pasti. Pasti itu selalu dikaitkan dengan kaidahnya benar. Ya, dari sisi aspek pemilihan kata, pemilihan macam sampai sepuluh benar. Tapi pertanyaannya, balik itu, pemahaman balik itu sesuai dengan konteks. Ya, sesuai dengan konteks situasi dan konteks mitra tutur kita siapa. Itu sebelum balik. Kalau sesuai dibilang balik. Kalau tidak sesuai tidak dibilang balik. Nah, kamu mau pergi kemana? Itu balik atau tidak balik? Mudrika, paham nggak? Hmm? Kok ada? Balik nggak? Atau tidak balik? Kamu mau pergi kemana? Nggak tahu. Duina, ya, dia tahu ya, ya. Jadi ini kaitannya dengan ya mutabakoh limuktadul hal. Pertuturan kita itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi, baik situasi dan kondisi di mana waktu kita berbicara ataupun situasi dan kondisi mitra tutur kita. Kalau kamu misalnya kamu pergi kemana, itu Anda ucapkan kepada mitra tutur yang satu level atau yang di bawah Anda, ucapan Anda itu balik, tidak ada masalah. Tapi kalau ucapan itu Anda tuturkan kepada orang tua, orang yang lebih tua daripada Anda, kamu balik, itu Anda dikatakan bahasa kamu goil balik.
Ya, kalau dalam konteks kerja itu hampir tidak santun. Dari mana Anda tidak santun? Dari yang kamu gunakan yaitu kamu. Gitu dalam konteks bahasa Indonesia. Kamu, gitu kan? Untuk supaya balik bagaimana? Kata kamu diganti gitu. Nanti balik bagaimana? Ayah mau kemana? Ibu mau kemana? Kakak mau kemana? Ustadz mau kemana? Jadi begitu. Jadi Anda harus pandai. Kapan mau menghentikannya gitu kan? Jadi ketika Anda berkomunikasi, Anda sudah belajar retorika. Bagaimana retorika berhadapan dengan orang ini, bahasa seperti apa yang memunculkan. Gaya bahasanya seperti apa. Nah, gitu kan. Nah, itulah pentingan Anda belajar ilmu balaghah. Anda diajarkan bagaimana mengucapkan, pentingnya komunikasi. Kalau orang seperti ini, ke orang seperti ini, nanti nah gitu. Anda sudah, nah, gitu ya. Itu dari mubalaghah. Tapi kalau ada kaitannya antara ilmu dalalah dengan mubalaghah dalam konteks memahami makna, tapi tidak sampai kepada dan juga termasuk juga mubalaghah itu juga bagaimana cara memanfaatkan. Seperti misalnya di bab 3 ini misalnya. Kita berbicara mengkaji masalah uslub dan makna. Uslub ini adalah gaya bahasa. Ya, pengertian uslub itu adalah gaya bahasa. Yang dimaksud dengan gaya bahasa itu adalah cara memilih kata dan meletakkan kata itu dalam sebuah kalimat untuk mengungkapkan makna yang kita inginkan. Tujuannya untuk menjelaskan ide kita, pikiran kita, perasaan dan sebagainya. Dan lebih jauh daripada itu, kita mempengaruhi orang lain. Itu gaya bahasa secara detail, definisi gaya bahasa. Gitu kan? Nah, artinya apa? Artinya ketika kita ingin mendapatkan makna tertentu, bahasa yang kita gunakan, gaya bahasa sebetulnya dimulai dari pilihan kata. Pilihan kata kita harus tepat. Jangan sampai kita ingin mendapatkan makna A, tapi karena ada diksi yang salah, sehingga orang membaca tulisan kita, ujaran kita mengarah kepada makna B. Nah, gitu. Begitu ya dalam merangkai katanya. Ya, maka kan ya juga jangan salah begitu. Kesalahan itu muncul, ya bisa jadi tujuan kita untuk memahami ide kita, tujuan kita mempengaruhi orang lain menjadi tidak tercapai. Nah, itu dari gaya bahasa di sini gitu ya. Nah, gaya bahasa ini berkaitan dengan masalah ada hubungannya dengan bayan. Ya, hubungannya dengan bayan apa? Anda kenal dalam Al-Quran, Ar-Rahman, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kata al-bayan di dalam bahasa Arab itu adalah al-mantiq sahih, logika yang sehat. Artinya apa? Allah mengajarkan semua manusia ya untuk bisa berpikir secara logika sehat, ya. Wal hujjah as-salimah dan juga bisa berargumentasi yang valid. Nah, di dalam berbahasa itu kita harus melihat ada logika-logika sehat yang harus kita ada dalam konteks berbahasanya itu secara struktur boleh jadi benar, tapi logikanya nggak ada, logikanya nggak benar gitu. Rumah itu kerbau misalnya, ya. Secara struktur bahasa Indonesia betul, ya, ada subjek dan predikatnya. Tetapi secara makna tidak ada logikanya. Logikanya apa? Kinayah juga bukan atau bukan segala macamnya, begitu, ya. Jadi logika itu juga harus kan dalam konteks usul. Jadi bukan hanya sembarang kita mengucapkan sebuah kata, tapi maknanya justru ya, logikanya nggak benar gitu. Jadi logikanya, logika sehatnya ada. Kenapa Allah sudah mengajarkan? Permasalahannya ada juga orang yang tidak mau memanfaatkan logika sehatnya, gitu. Yang tidak memanfaatkan logika sehat. Jadi logika sehatnya ini kan hilang. Nah, seperti zaman-zaman sekarang itu banyak sekali logika sehat itu diabaikan, gitu. Ya, logika sehatnya diabaikan. Jadi padahal Allah sudah mengajarkan. Jadi kita harus paham tuh, ya. Kita harus memahami ya bukan jadi dan kalau kalau dalam istilah ilmu nahu itu yang disebut dengan kalamun mufid kastaqim. Kalam mufid, mufidud faedah, maksud mufid itu dia petuturan yang bermakna. Jadi kata mufid itu bermakna. Jadi kalau menyalahi logika itu dibilang kalimatnya tidak bermakna, hanya sebatas bahasa yang terstruktur tapi logikanya hilang, maknanya hilang, nggak ada, nggak bisa dilihat, di kenyataan tidak ada, secara imajinasi juga tidak bisa dibuktikan tidak. Nah, itu artinya kalimat Anda tidak bermakna. Kalau tidak bermakna ya tidak disebut dengan bahasa komunikasi gitu ya. Jadi berkomunikasi harus ada maknanya yang logis dan juga kalau kita berargumentasi kita bisa membuat argumentasi yang
valid sesuai dengan logika yang benar, gitu, logika yang sehat. Itu dari sisi bayani, gitu ya. Nah, untuk mencapai usul bayani di sini, itu peran kata dan kalimat itu sangat penting, gitu. Pilihan kata tadi. Jadi nggak sembarangan Anda memilih kata, tidak sembarangan untuk merangkai kata dalam sebuah kalimat. Jadi setiap kata dan kalimat itu mengandung makna, ya, mengandung makna yang pentingnya gitu. Nah, ini nanti yang akan kita lihat, ya, kita lihat mukjizat usul bayani bahasa Al-Quran. Kita lihat bagaimana sih dalam usul bahasa Al-Quran pilihan kata di dalam makna segala macam, ya, pentingnya gitu. Nah, ini sangat bermanfaat kalau Anda belajar ilmu balaghah. Ada kaitannya sangat dengan ilmu ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu Anda akan memberikan makna. Nah, sekarang begini. Anda tahu nggak definisi ilmu balaghah itu apa? Ya, definisi ilmunya, ya, bukan balaghahnya, ilmu balaghahnya, bukan balaghahnya. Hmm? Tahu nggak apa? Apa definisi ilmu balaghah? Halo, katanya kan udah belajar ilmu balaghah nih. Tadi ya, terjemahannya ilmu balaghah kamu buktiannya, ya. Nah, sekarang definisinya itu tadi ilmu balaghah terjemahannya ilmu retorika. Sekarang kalau definisinya ilmu balaghah itu definisinya apa? Nggak pernah dapat di dalam kajian ilmu balaghah? Ya? Apa Najwa? Eh, Ilmu yang mempelajari bagaimana mengolah kata dengan susunan kata dengan indah dan gaya bahasa juga yang dipakai harus tepat dengan situasi dan kondisi. Itu pengertian dalalah, pengertian balaghahnya, bukan pengertian ilmunya. Memperindah susunan kalimat. Ya, bukan. Jadi ilmu balaghah itu jika nanti ada pengertian. Jadi ada pengertian ilmu balaghah, ada pengertian ilmu ma'ani, ada pengertian ilmu bayan, ada pengertian ilmu badi. Ya, ilmu badi pendidikannya. Dan juga ada pengertian balaghahnya tanpa diambil ilmu yang disebut dengan balaghatul kalam. Ya, balaghatul kalam. Kalau ketikkan balaghatul kalam, tuturan, ini tadi tuturannya itu tuturan menggunakan gaya bahasa yang sehat, yang benar segala macam, itu nanti sesuai dengan situasi dan pendidikannya seperti itu. Kalau ilmu balaghah itu ilmu bi usulin. Jadi ilmu ini ada usul-usul, ada kaidah kita, ya. Tu'rafu biha daqaiqul arabiyah. Dengan ilmu ini, yaitu ilmu balaghah ini, Anda bisa memahami, mengetahui daqaik Arabia, kedalaman, kedetilan bahasa Arab. Wa asroriha, dan rahasianya. Artinya apa? Artinya ilmu ini membantu kita untuk memahami ungkapan bahasa Arab lebih dalam, lebih detail. Bukan hanya sebatas permukaan. Itu maksudnya. Ya. Dan Anda bisa rahasianya apa? Bisa nyelam ke dalam. Sampai nyelam. Bukan hanya sebatas permukaan, tapi bisa mengkaji, membahas, lebih dalam lagi. Kemudian wayu biha, di samping itu juga ilmu itu juga turabiha wujuhul i'jaz, aspek-aspek mukjizat fi nadhul Quran, dalam melihat Al-Quran. Jadi Anda bisa dengan ilmu ini membantu Anda di mana letak kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasanya. Ya, dari aspek bahasanya. Saya kasih contoh misalnya dalam ilmu balaghah. Anda sudah belajar ilmu bayan kan? Ya, wa anzalna minas sama'i rizqan. Saya pertanyaannya, ini ayat nih, ayat Al-Quran nih. Wa anzalna minas sama'i rizqan. Ya, mana majas? Ini ada majasnya. Mana majasnya? Hamdi. Ya Ustaz, tadi kalimatnya apa Ustaz? Wa anzalna minas sama'i rizqan. Minas Mana sama'i majas? rizqan.
Mana majasnya? Yang minas sama iriskon. Bukan, hanya satu kata, Rizkon. rizqan. Jadi Anda harus majas itu, ya, majas itu tadi. Nah, ini juga saya jelaskan dulu begini. Anda tahu nggak perbedaan antara tasbih dan majas? Filza, ini nggak apa-apa untuk majas karena memang berkaitan juga dengan urusan majas sebab pencegahannya. Anda tahu nggak perbedaan antara tasbih dan majas? Apa Amdi? Mau jawab? Tasbih terjadi pada kata, kalau majas pada kalimat. Bukan itu. Ya, perbedaannya kalau tasbih itu wajib ada musyabah dan musyababihnya. Tasbih. Jadi Anda nggak boleh menghilangkan salah satu dari dua itu rukunnya. Ya, yang Anda boleh hilangkan itu ada tasbih dengan wajib syibih aja. Tapi musyabah dan musyabahnya wajib muncul, ya, diungkapkan. Sementara misalnya anta bahrun. Nah, anta musyabah wa musyabahrun musyababih. Itu tasbih balik, ya. Harus muncul walaupun tanpa ada tasbih, walaupun tanpa ada wajib syibih. Tetapi majas itu dihilangkan salah satu rukun itu tadi, dua tadi. Anda bisa musyabahnya dihilangkan, bisa musababih dihilangkan. Seperti misalnya ro'a itu bahron fil fasli. Saya hanya menyebutkan bahron saja. Musababihnya aja saya sebutkan. Ya. Kemudian saya tidak menyebutkan musyabahnya. Nah, itu majas. Itu perbedaan majas dengan tasbih. Perbedaannya ada di musyabah dan musyababihnya. Nah, sekarang saya tanya tadi, majas itu kan terbagi dua. Ada majas, ini majas dengan istiaroh beda ya. Saya dulu ini dulu. Apa perbedaan majas dengan istiaroh? Fatur, ini kamu, ini catat ya. Kalau kamu tinggal sebab kamu tidak belajar dengan saya ilmu balaghah nih masalahnya. Sabrina, apa bedanya majas dengan istiaroh? Ada yang tahu bedanya? Rida, tahu? Aji, tahu Aji? Nah, bedanya itu pada alaqah, ya. Anda kan dengan alaqah dalam konteks kajian majas istiarah, ya. Bedanya adalah kalau majas alaqahnya alaqah ghair musyabbah. Musyabbah. Apa maksudnya alaqah musyabbah? Ya kan syubhah seperti misalnya ayat zulumati minan nur, zulumat wan nur. Misalnya minaz zulumati wan nur. Anda bisa mengatakan syubbiha zulumat bil kufur atau syubbiha an-nur bid zulumat misalnya gitu. Itu di istiarah Anda bisa begitu. Itu namanya alaqah musyabbahah. Hubungan antara satu dengan itu disebut dengan syubbiha kada bikada. Tetapi kalau majas, alaqahnya ghair musyabbahah. Alaqahnya bukan musyabbahah. Artinya apa? Artinya Anda tidak bisa mengatakan syubbiha kada bikada. Contohnya tadi misalnya, wa anzalna minas sama'i rizqan. Ya, rizqan. Itu kalau kamu tahu pentingnya, itu ma- tadi rizqan itu majas.
Mana hakikinya apa? Dari mana Anda tahu rizqan itu? Majas? Dari mana Anda tahu rizqan majas? Dari korina. Nah, ini dalam istilah balaghah disebut korina. Kalau dalam kajian ilmu dalalah nanti konteks, ya. Korina lafdiyah wa anzalna minas sama. Itu dari wa anzalna minas sama, Anda memahami bahwa rizqan itu majas. Kenapa Anda tahu seperti itu? Ya, yang turun dari langit itu kan pasti apa? Mator, hujan. Kan gitu. Nah, mator itu makna hakikinya. Rizqan itu makna majazinya. Antara mator dengan rizqan, Anda nggak bisa mengatakan syubbiha mator bil rizki, nggak bisa gitu. Syubbiha rizki bil mator nggak bisa gitu. Nah, itu makanya dibilang alaqahnya alaqah goir musyabbaha. Gitu kan? Itu perbedaan majas dan isti'arah. Jadi pada alaqahnya. Jadi kalau perbedaan tasbih dengan majas, itu di faktor musyabah dan musyababihnya. Tasbih muncul dua-duanya, kalau majas dalam konteks istiarahnya juga, baik itu majasnya maupun istiarahnya, itu musyabahnya salah satunya itu hilang. Ya, satu-satunya hilang. Ya, makanya ada istilah ustuiro, dipinjam dengan bahasa lain. Itu nanti kalau maknya, kayak istiarah maknya seperti itu nanti bahasanya. Ya, nah majas dengan istiarah perbedaannya ada yang paling utama adalah di alaqahnya. Alaqah musyabah dengan alaqah ghair musyabbaha. Gitu kan? Jadi di situ maksud tadi kita bisa memahami, nah memahami tadi ilmu dalal, ilmu balaghah, rabi wa asrariha. Ilmu itu ada usul-usul, ada kaidah-kaidah. Dengan kaidah itu kita bisa memahami kedalaman bahasa Arab, kedetailan bahasa Arab dan rahasianya. Dan dengan ilmu pula juga kita bisa memahami aspek mukjizat Al-Quran dari aspek bahasanya. Ya, pengertiannya. Tadi misalnya wa anzalna minas sama'i rizqan. Nah, dengan memahami ilmu balaghah tadi, dengan memahami ilmu bayan tadi, Anda paham antara rizqan itu majas, kemudian manal hakiki, kemudian Anda mengatakan bahwa hubungannya berarti hubungannya apa tuh? Antara rezeki dan hujan itu hubungannya alaqahnya apa? Alaqahnya apa? Nah, ini yang dikatakan tadi. Al-bayannya mantik mantik as kita harus bisa bermain gitu. Nggak boleh dilepas ketika ingin memikirkannya gitu. Apa hubungannya antara hujan dengan rezeki? Ya? Apa hubungannya antara hujan dan rezeki? Sama-sama dari langit. Bukan itu maksudnya dalam kajian dulu. Balaghah, ya. Hubungannya itu sebab akibat gitu kan. Ada kan nah, yang dimunculkan oleh Allah itu adalah akibatnya atau sebabnya? Akibat. Betul. Akibat akibatnya. Oleh karena itu disebut dengan alaqah musabbabiyah. Mesti alaqah musabbabiyah hubungannya gitu. Nanti ada alaqah haliyah, alaqah mahaliyah gitu kan. Alaqah zamaniyah gitu kan. Nah, itu alaqah. Jadi kalau kamu tahu ilmu balaghah tadi pemahaman banyak seperti ini, itu menunjukkan kamu misalnya ketika mengatakan wa anzalna samai rizqan. Jadi artinya apa? Artinya kita ayat ini memberikan pemahaman kepada kita, Anda tidak boleh ngedumel ketika Allah menurunkan hujan. Sebab kenapa? Ada rezeki sekalipun banjir, ya. Sekalipun hujan itu menimbulkan banjir, di dalam banjir itu ada rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Walaupun mungkin bukan kita. Dan berapa banyak orang yang mendapatkan rezeki dari turunnya hujan. Dari ojek payung, kemudian ya yang menjual ikannya itu dari konten. Belum lagi yang berkebun, bersawah, ya, itu kan jadi panen segala macam, tumbuh segala macam mendapatkan rezeki di situ gitu kan. Ya. Jadi Anda bisa mengkaji itu maksud tadi. Anda bisa mengkaji bukan hanya permukaan aja. Allah berdasarkan terjemah Allah menurunkan
ya kan, mungkin dari langit rezeki. Tapi Anda bisa menganalisis dalam ke dalam sampai kepada sekalipun banjir, nih kan ya, itu ada rezeki. Ya, siapa yang mau main naik gerobak 100? Ya, ada nggak orang yang mau naik gerobak 100 kalau tidak banjir? Ya, nggak ada yang mau. Dengan banjir itu dipaksa. Kalau naik gerobak bayar 100 untuk untuk menghindari banjir segala macamnya, begitu. Dipaksa oleh Allah SWT supaya kamu nih berrezeki kepada orang yang punya gerobak di sini. Kalau bukan banjir, mana ada orang yang mau kasih 100 pada orang yang punya gerobak-gerobak segala macamnya itu. Nggak ada. Di situlah Allah merezeki kita. Jadi Anda bisa mengkaji secara dalam, memahami segala macamnya, gitu. Nah, kemudian di dalam majas itu juga tadi ada yang majasnya ada di kata, ada yang ada di nisbah. Ya, maksud nisbah itu seperti ini misalnya. Ya, presiden membangun masjid. Majasnya ada di mana? Ini bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia. Makan siang, gitu kan macet itu itu sebenarnya ada bahasa-bahasa majas itu. Ya, presiden membangun masjid. Mana majasnya? Sabrina, ini jadi bagus, tapi nggak apa-apa saya jelaskan masih ada waktu untuknya. Ya, majasnya ada di mana? Duina, Ustaz, presiden membangun masjid. Presiden. Bukan. Hamdi, Di masjidnya Ustaz bukan. membangun. Bukan. Tadi katakan nisbah. Maksud nisbah itu apa? Membangun masjid itu dinisbahkan ke presiden. Itu maksudnya. Jadi bukan pada kata ya. Kalau tadi kata wa anzal minas sama'i rizqan, itu majasnya ada di kata. Ada di kata. Khudz zinatakum inda kulli masjid. Itu majasnya ada di kata masjid itu masuk majasnya. Tapi ada juga majas yang dalam nisbah, contohnya dalam bahasa Indonesia tadi. Ya, Anda menisbahkan membangun masjid kepada presiden. Kenyataannya yang membangun masjid siapa? Tukang bangunan. Iya, tukang bangunan, gitu kan? Nah, nisbah membangun masjid kepada tukang bangun itu makna hakiki. Makna hakikinya. Ya, kemudian membangun masjid dinisbahkan kepada presiden, makna balaginya, makna majazinya. Gitu. Nah, hubungan antara makna hakiki dengan makna majazi, alakohnya apa? Mahaliyah. Bukan. Itu sama juga sebab akibat. Sebab akibat. Yang dimunculkannya sebab atau akibatnya? Presiden itu sebab atau akibatnya ketika dinisbahkan? Hah? Sebabnya atau akibatnya? Ketika dikatakan presiden bangun masjid. Sebabnya Ustaz. Sebab. Itu artinya apa? Kalau presiden nggak menyuruh untuk bangun masjid, nggak akan jadi. Nah, disinilah penting kalau kamu secara dalam, bahwa unsur ya unsur yang menguasai keuangannya itu menjadi penyebab. Jadi kalau tidak ada pemikirannya, visi ke depan, visi presiden ke depan untuk membangun gini-gini, nggak akan terlaksana. Kalau kosong gitu, presiden kosong segala macam, seorang pemimpin kosong dari segala macam, nggak akan terlaksana. Hanya bawahan aja kita rakyat bangun masjid dong, bangun masjid, ya nggak akan terlaksana, gitu kan? Sebab apa? Jadi presiden itu menjadi penyebab terjadinya sebuah bangunan dengan kekuasaan perintah seperti itu gitu. Jadi pemahaman itu seperti itu. Nah, tapi nanti Anda ketika mengkaji masalah mukjizat usubayani bahasa Al-Quran, ini kaji aja kepada Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu ghairu iwajin. Quranan Arabian ghairu iwajin. Quran berbahasa Arab tidak bengkok. Artinya tidak ada kesalahan. Dari aspek bahasanya, dari aspek keilmuannya, dari aspek segala macam permasalahan di Al-Quran itu tidak ada yang bengkok, semua lurus. Jadi kalau ada orang yang ingin meluruskan, ya salah. Orang nggak bengkok, gimana mau diluruskan? Udah lurus kok, mau diluruskan lagi, gitu ya.
Nah, ini nanti di dalam ketiga berkaitan masalah sebenarnya. Nanti ini juga pasti ini justru apa tidak tidak bisa satu kali pertemuan nih pembahasan yang ketiga. Nah, kemudian pembahasan yang keempat ini berkaitan macam-macam bahasa tadi. Ada dalal sautiyah tadi ya. Artinya berkaitan makna yang berkaitan masalah ilmu aswat. Kemudian kalau dalalah sorfiyah itu berkaitan masalah morfologi. Morfologi itu maksudnya apa? Bentuk-bentuk kata. Jadi bentuk-bentuk kata. Kemudian dalalah nahwiyah yang berkaitan masalah struktur. Dalalah mu'jamiyah arti makna yang ada di kamus. Kemudian nanti dalalah siyaqiyah makna secara konteks. Nah, konteks ini kan. Jadi ini akan belajar di bahasa kelima ini dalalah sautiyah misalnya. Ya, Anda belajar sautiyah ada soitah. Soitah itu vowel a i u. Jadi berdasarkan dalam bahasa Arab, Anda salah menyebutkan fonem dalam sebuah kata itu menimbulkan makna yang berbeda. Makanya Anda sering dengar kalau Anda baca kemudian salah membacanya, harokatnya salah, itu akan merubah makna gitu. Makanya fenomena ini paling banyak jannah, jinnah, junnah. Ya, konsonan sama, tapi perbedaannya ada di suara jim. Fathah jannah bisa berubah jinnah, bisa berubah menjadi junnah. Maknanya berbeda. Ya, maknanya berbeda. Jannah Anda tahu artinya jinnah, jin, ya. Kalau jannah tadi surga, kalau junnah apa artinya? Siapa yang tahu junnah artinya apa? Ya, Nazwa tahu nggak junnah artinya apa? Kurang tahu, Ustaz. Ya, Kurang apa? tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa yang tahu? Rara, tahu Rara? Artinya perisai. Ya, artinya perisai. Nah, itu artinya itu disebut dengan dalalah sautiyah. Ya, tertulis sautiyah. Termasuk yang ditimbulkan dari intonasi dan irama. Ketika kita betul-betul katakan pasti ada iramanya. Irama datar, tinggi, rendah, kemudian juga ada tekanan. Ya, dalam kajian ilmu asat itu disebut dengan an-nabr wa nagamah. Nabr wa nagamah. Nabr itu tekanan, nagamah itu irama. Nah, itu juga mengandung makna itu gitu. Itu nanti disebut ya dengan berbeda tekan irama itu akan menimbulkan makna yang berbeda. Ada datar, ada tinggi, ada rendah, meningkatnya begitu ya. Nah, itu disebut nanti dalalah bagian dalalah sorf. Nanti kita kaji lebih mendetil dengan contoh-contoh segala macam. Kemudian dalalah sorfiyah itu di artinya makna yang muncul akibat perubahan bentuk kata. Jadi ketika jalasa, Anda tahu artinya apa. Tapi ketika dirubah bentuknya menjadi jalasa, jimnya panjang, jalasa yujalisu, bukan jalasa yajlisu, tapi jalasa yujalisu. Nah, maknanya beda. Nah, itu Anda tahu nggak artinya apa jalasa yujalisu? Fatur, tahu nggak? Fatur? Apa artinya jalasa yujalisu? Apa ya? Anda pernah dengar nggak jalis ahla sidqi wal wafa? Peribahasa bahasa Arab, jalis ahla sidqi wal wafa. Tahu nggak jalis ahla sidqi wal wafa? Artinya apa? Artinya, Haji? Yang duduk, Ustaz? Oh, bukan. Ya? Yang duduk, bukan. Bukan yang duduk. Kalau duduk ya jalasa. Duduk itu kalau jalis itu berteman duduk dengan orang-orang yang jujur dan menepati janji. Jadi kalau jalas ya ujal itu artinya menemani duduk. Jadi kalau ada orang yang duduk sendirian, anak ujalisak gitu kan, gitu kan. Hal yumkinu di an ujalisak, ya gitu. Boleh nggak saya nemenin dudukanmu? Nah gitu. Sama dengan masya yamsi, ada katakan masya yumashi. Itu artinya Anda nemeni berjalan. Karena umasyika ilal bang. Umasyik. Ya, Nah, itu disebut dengan dalalah sorfiyah. Nanti ini lebih dalam lagi Profesor bentuk-bentuk. Jadi ya, ketika Anda belajar sorob, Anda mungkin tahu berubah dari jalasa menjadi jalasa, berubah menjadi ajalasa. Tapi Anda juga harus tahu makna yang terjadi dari perubahan bentuk tadi, gitu ya. Begitu juga nanti dalalah nahwiyah.
Ya, dalam Nawiyah juga begitu sama juga. Ya, dalam Nawiyah juga ada struktur-struktur berupa Mu'jamiyah, nah ini juga. Kemudian Siyakiyah. Siyakiyah penting nih, ya memahami mana Siyakiyah, konteks. Kadang-kadang memang orang hanya memahami dalalah sautiyah aja, sorfi aja tanpa melihat konteksnya apa. Ya, jadi Anda harus melihat konteksnya seperti apa. Mana konteks, maksudnya konteks bahasa, ya mungkinnya gitu ya. Nah, itu nanti kita lihat ya pendekatan. Kemudian yang kelima berkaitan masalah perubahan makna. Nah, bahwa masyarakat pengguna bahasa itu dinamis. Ya, sering berubah-ubah. Makanya makna itu jadi bahasa pun juga kadang berubah maknanya. Itu penyebabnya ada faktor-faktor ya, faktor mana misalnya sosial, ada sejarah, kita lihat zaman dulu zaman sekarang kadang-kadang berbeda maknanya. Kemudian juga dari faktor bahasa sendiri gitu kan. Contohnya misalnya amplop misalnya. Ya, amplop. Amplop itu digunakan oleh masyarakat dulu masyarakat mengatakan bahwa itu tempat untuk menyimpan surat. Ngirim surat kan, isinya adalah surat. Tapi masyarakat berkembang, ya dulu tidak ada korupsi, tidak ada sogok menyogok. Sekarang masyarakat ya mulai ada sogok menyogok. Nah, kemudian sogoknya dengan uang, uang itu ditaruh di amplop. Nah, kata amplop jadi berubah maknanya itu gitu. Ya, kalau dikatakan bahwa seorang itu menerima amplop bukan berarti menerima suap, bukan berarti menerima surat, tapi menerima eh, sogokan, gitu kan, menerima suap segala macamnya, menjadi sogokan, nah gitu kan. Jadi itu berubah tuh, maknanya jadi berubah. Kata amplop jadi berubah maknanya. Gitu. Kenapa? Karena ada faktor sosial yang berubah. Dulu baik, masyarakatnya baik, jujur, tapi belakangan masyarakat sudah timbul perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga, nah gitu ya. Jadi ada beberapa faktor nanti kita lihat contoh-contoh beberapa. Kemudian dua ada bentuk-bentuk perubahan makna. Yang namanya perubahan itu bentuk dari misalnya dari umum ke khusus, bisa jadi khusus ke umum, gitu kan. Kemudian bisa jadi dari sempit ke luas, luas ke sempit, gitu. Bahkan juga ada bisa jadi dulunya ada, sekarang jadi kerja. Dulu ada begini maknanya, jadi makna yang pertama itu hilang, tidak dipakai lagi, yang dipakai adalah makna yang dipahami kemudian, misalnya. Nah itu juga. Ya kan. Kemudian ada sebab-sebab perkembangan makna. Ya, ada sebab-sebab. Jadi namanya pendidikan makna itu berkembang gitu. Ya, ya sebab makna seperti misalnya salah satu penyebabnya itu majas misalnya. Kata bahrun misalnya. Kata bahrun itu ya kita secara makna mu'jamiyah di dalam kamus ya artinya suatu kumpulan air yang masin segala macam, luas segala macam. Nah, seperti itu gitu kan. Tapi ketika manusia berinteraksi sesuatu kadang-kadang ingin membuat perumpamaan-perumpamaan tapi dia mengandalkan benda-benda ada yang di langit ya binatang, benda segala macamnya sehingga muncullah yang disebut dengan makna majazi. Ya, bahrun itu berkembang maknanya, bukan lagi makna luas, tapi bermakna dermawan. Anta bahrun, gitu kan? Tetapi makna berkembang majas di sini itu kita tidak temukan di kamus, gitu. Makna al-mujamiyah. Ya, di kamus tidak ada. Kalau Anda buka kamus bahrun, tidak ada di situ menjelaskan bahrun itu bermakna dermawan, gitu. Ya, dia selalu makna denotatifnya, bukan makna konotatifnya, gitu. Ya, jadi berkembang salah satunya dan juga banyak sebab-sebab lain. Ya, sebab-sebab lain terpengaruh bahasa lain sehingga maknanya jadi berkembang. Kemudian yang berikutnya karena Anda dari bahasa Arab, saya ingin menjelaskan juga bahwa i'rab itu juga mempengaruhi perubahan makna berubah. Jadi kalau i'rabnya berubah begini, nanti maknanya begini, kalau Anda i'rabnya begini, maknanya begini, berubah. Ya. Jadi ada perubahan makna gitu. Jadi dengan i'rabnya berbeda, walaupun strukturnya sama, ya, strukturnya sama, tapi bisa jadi maknanya berbeda, ya, makna berbeda. Nah itu dari Anda usul makanya dulu pernah ada kajiannya itu dia pengaruh i'rab terhadap perubahan hukum, terhadap pembentukan hukum. Jadi hukum itu akan berubah ketika kalau Anda i'rabkan begini hukumnya haram, kalau hukumnya gini hukumnya halal gitu. Jadi seperti itu diirobkan. Jadi irobnya itu, jadi hukum itu terpengaruh dengan irobnya. Ungkapannya sama tapi irobnya berbeda. Tergantung makanya gitu kan. Nah gitu. Jadi seperti itu dalam bahasa.
Kemudian yang berikutnya kita mengkaji teori-teori kajian makna. Nah, kajian-kajian teori ini tadi ada teori yang berhubungan dengan ilmu yang lain, seperti misalnya ilmu isyariah. Ilmu teori isyariah ini berkaitan dengan ilmu tadi semiotik. Kalau teori al-atasawun ini kurang tak ya, kurang T. At-tasawuriyah ini teori yang berhubungan dengan ilmu filsafat. Kemudian teori as-sulukiyah ini berhubungan dengan ilmu fisiologi. Jadi tadi berhubungan di depan, berawal ada hubungan segala macam, itu menimbulkan sebuah teori sendiri. Jadi seperti apa teorinya dalam kajian nanti, insya Allah. Kemudian ada teori siakiyah. Nah, siakiyah ini penting. Ya, di dalam kajian pendidikan, siakiyah itu penting. Ya, jadi kalau Anda harus tahu, siakiyah itu sangat penting. Ketika memahami sebuah makna, Anda harus menggunakan teori siakiyah. Ya, kata tertentu misalnya. Ya. Yang dimaksud dengan kontekstual, konteks itu bukan hanya sebatas situasi dan kondisi. Anda harus melihat jauh ke depan. Contohnya misalnya, alam tara kaifa rabbuka biasa bil fil, kata fil, gajah. Ada sekelompok orang mengatakan bahwa gajah di sini adalah majazi, bukan hakiki. Bukan hakiki. Kalau ditanya, kenapa Anda memahami gajah ini majazi? Ya karena situasi dan kondisinya, konteksnya situasi dan kondisinya. Ya, kalau Anda pergi ke Saudi Arabia, nggak ada gajah. Yang ada onta. Gitu. Nah, ini gitu ya. Nah, dalam konteks seperti ini, kita tidak hanya sebatas situasi kondisi kekinian saja, tapi juga siap ke konteks ini ada jauh ke belakang. Anda lihat sejarah. Sejarah di mana terjadi proses di Abraha. Jadi Anda harus lihat sejarahnya seperti apa. Ya, sejarah Abraha ada kerajaan Yaman, kemudian tunduk di kerajaan Abbasya, kemudian teknologi yang dimanfaatkan pada saat itu seberapa berkembangnya gitu. Kalau kita lihat konteks sejarah, teknologi yang digunakan memang sudah bisa besi itu bisa dimanfaatkan untuk bertekuk, tapi baru sebatas membuat zirah pakaian perang untuk baju, untuk kepala dan pedang gitu kan. Belum bisa sampai teknologi pada zaman itu belum bisa sampai membuat tank. Nah, kita bisa tanyakan, kalau itu dikatakan fil itu majazi, lantas apa yang dibawa Abraha di waktu menyerang Ka'bah yang besarnya seperti kayak gajah? Apa? Ya, yang dibawa Abraha itu apa? Bentuk apa kalau memang dikatakan majazi? Nah, jadi kita bisa menyangka seperti itu. Kita lihat konteks seperti apa. Jadi tidak bisa hanya batas situasi kekinian kemudian maknanya begini majazi, tidak. Jadi dengan melihat konteks ya sejarah seperti itu, kita bisa memastikan bahwa yang mengatakan majazi itu tidak benar pendapatnya. Itu hakiki, gitu kan? Dalam sejarah itu akan terbukti membuktikan kenapa di kerajaan Yaman ada gajah. Itu kan gajah itu kan dari pemberian dari Raja Abbasiyah yang di Afrika. Ya, kenapa diberi? Karena konteksnya akan membangun haikal, tempat peribadahan Nasrani, gitu kan? Untuk membuat supaya orang-orang Arab ini hijrah ke Yaman, gitu kan? Ke Yaman dibuat ke Indah sehingga tidak lagi pergi ke Mekah. Tapi ternyata nggak berhasil, gitu kan? Jadi gajah itu dimanfaatkan oleh Abu Bakar kan dalam pembangunan haikal untuk mengangkat hal yang berat begitu. Yaitu dari Afrika, dari Habasyah dari Afrika. Afrika sekarang kita kenal dengan gajah kan gitu. Ketika Abraha berkuasa dimanfaatkan oleh Abraha untuk nah gitu. Jadi itu hakiki gajah bukannya majazi gitu. Dari mana kita tahu konteks? Jadi yang disebut dengan konteks itu bukan hanya sebatas kekinian saja tapi bisa dari sejauh ke belakang seperti itu. Kemudian ada teori al-haqlud dalali. Haqlud dalali ini adalah semantik fi'il, makna itu diklasifikasikan ya, dalam membuat kamus